Mananya? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunan Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah 1 bulan, seingat saya bulan lalu saya izin tidak bisa hadir. Dengan izin Allah pada pagi hari ini kembali membersamai jamaah sekalian, kita melanjutkan hadis arba'in. Terakhir kita sudah membahas hadis yang ke-7 hingga sampai 4 kali pertemuan kalau nggak salah, 4 atau barangkali 5 kali pertemuan. Satu hadis 4 kali atau 5 kali pertemuan. Nah, semoga pada kali ini kita bisa menyelesaikan cukup dalam sekali pertemuan saja. Kita masuk hadis ke-8, ya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Waktu pembahasan hadis yang pertama pernah saya bahas tentang salah satu jenis sanad dalam hadis. Itu ada istilahnya sanad an-anah, di mana sanad hadis menggunakan kata an fulan, an fulan, an fulan. Kalau an tersebut ada di generasi di bawah sahabat dari si mukhorijul hadis. Mukhorijul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, itu mukhorijul hadis. Di mana mereka menggunakan misalnya pakai an dari fulan, an fulan, an fulan hingga sampai Rasulullah. Maka para ulama hadis mengkategorikan biasanya ini hadis yang maqtu. Maqtu itu artinya sanadnya terputus. Ya, bukan hadis yang muttasil yang bersambung. Namun kalau an itu hanya dari sahabat, seperti an Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Ibni Abbas, maka ini tidak masuk kategori hadis terputus. Itu perbedaannya. Dan hadis ini an Ibni Umar, ya, kataannya di generasi sahabat. Kemudian Ibnu Umar, tentang jati diri atau biografi Ibnu Umar, ini pernah pula kita bahas di hadis yang ketiga. Ya, seorang sahabat termasuk kategori sigorus sahabat, sahabat Nabi junior. Beliau di usia 15 tahun ikut perang Uhud. Setahun sebelumnya di perang Badar dia nggak ikut. Nah, ini menunjukkan usia beliau saat itu masih remaja, 15 tahun ketika perang Uhud. Perang Uhud kurang lebih tahun ketiga Hijriah. Jadi ketika Rasul wafat tambah 7 aja. Berarti usia beliau ketika Rasul wafat masih kurang lebih 22 tahun, masih muda. Dan di antara sahabat Nabi, beliaulah yang paling ketat terhadap sunnah, sebagaimana ayahnya Umar bin Khattab juga demikian. Ya, ada beberapa fragmen kehidupannya yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, ketika beliau berkeliling di sebuah rumah, tawaf di sebuah rumah, hanya karena ingin mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Rasul pernah
muter-muter di sebuah rumah, maka dia pun ngikut begitu. Nah, hal ini membuat yang punya rumah jadi curiga gitu, nih orang ngapain nyetrin rumah saya. Maka yang punya rumah pun bertanya, dia keluar, dia bertanya, kenapa Anda mengelilingi rumah saya? Maka Ibnu Umar bilang, dulu saya pernah melihat Rasulullah muter-muter di sini. Nah, dulu Rasul muter-muter di rumah saya, itu lagi perlu sama saya, lagi nyariin saya. Nah, kamu nyariin siapa? Jadi hanya karena ingin mengikuti perilaku Rasulullah, walaupun itu bisa jadi kalau pakai standar kita, itu nggak urgen. Ya kan, tidak ada kepentingan yang luar biasa untuk berkeliling di rumah orang tersebut. Tapi hanya ingin ngikutin sunnah Rasul, dia sampai seperti itu. Kasus yang kedua, ketika beliau dan para sahabatnya sedang perjalanan berniaga, dagang. Nah, dia berhenti di sebuah tempat, lalu kemudian ketika berhenti, dia tarik tali kendali kudanya atau kendaraannya sebelah kiri, sehingga tariklah kepala sebelah kiri si kuda itu. Ya, ketika setelah berhenti itu. Nah, kemudian hal itu ditanya oleh yang belakang. Apakah kita sudah sampai? Kata Ibnu Umar, belum. Terus kenapa kita berhenti di sini? Jawaban beliau, karena aku pernah lihat Rasul berhenti di sini dan kemudian mentarik kepala kuda ke bagian kiri. Hanya karena itu aja udah dia ingat banget di sini, diikutin. Oleh karena itu Ibnu Umar ini orang yang paling sering nangis saban ngelewatin kuburan Rasulullah. Selalu teringat dengan masa-masa beliau yang bersama Rasulullah di kala Rasulullah masih hidup. Maka Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya menceritakan, Ibnu Umar kalau lewat kuburan Nabi nggak kuat lama, nggak kuat melihat lama, dia langsung, karena langsung teringat dengan Rasulullah. Dan di akhir masa-masa tuanya, di bawah matanya itu ini ada 2 garis ngecap gitu, ada bekas 2 garis karena saking seringnya dia menangis, ada bekasnya gitu. Ini Ibnu Umar. Ini jejak-jejak kebaikan orang. Maka mohon maaf, ya saya sangat menyayangkan ketika ada orang ngejelek-jelekin orang yang jidatnya hitam. Kenapa? Karena saya yakin nggak ada orang yang menyengaja jidatnya digesek-gesek supaya hitam, nggak ada. Itu karena masing-masing orang punya kepekaan kulit yang tidak sama kan. Ada orang yang rajin sholatnya tapi jidatnya nggak sampai begitu. Contohnya ibu-ibu, jarang kan ibu-ibu jidatnya hitam. Padahal bisa jadi mereka dibanding suaminya lebih rajin ibadah, lebih sering sholat. Gitu. Oleh karena itu Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan bahwasanya manusia itu memang kulitnya itu nggak semua sama kepekaannya. Dan kata Imam Malik, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir beliau ketika membahas tentang ya fi wujuhihim min asari sujud, ya di wajah mereka ada bekas-bekas sujud, itu maknanya 2. Baik makna secara hakiki, yaitu makna fisik memang ada bekasnya, atau bermakna maknawiyah, majazi, bahwa maksud dari hadis ayat tersebut adalah ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan tadi di mana para ulama di antaranya Ibnu Umar hingga sampai wafatnya bekas tangisan dia itu kelihatan di pipi-pipinya. Baik. Kemudian radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, ini keduanya maksudnya dia dan bapaknya, Umar bin Khattab. Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitab Syarhul Arba'in bahwasanya idza kana sahabiyun muslim wa abuhu muslim falyaqul radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Nabi muslim dan bapaknya muslim, maka doanya radhiyallahu anhuma. Kalau idza kana sahabiyun muslim wa abuhu kafir, kalau sahabat Nabi muslim namun ayahnya kafir, non muslim, maka faliyakul radhiyallahu anhu. Taib. Dan tarodi, ini istilahnya tarodi ya, ngucapin radhiyallahu anhu tarodi. Ini bukan hanya untuk generasi sahabat. Ya, Imam Nawawi mengatakan ini berlaku untuk para sahabat dan generasi setelahnya, yang penting mereka secara perilaku, konsep hidup, amalan memang mengikuti jejak para sahabat. Sehingga mereka pun boleh kita doakan dengan radhiyallahu anhu juga,
walaupun dia bukan sahabat. Di dalam kitab-kitab para ulama, seperti Imam Syafi'i misalnya, dalam kitab itu di covernya oleh penerbitnya ditulis Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Padahal Imam Syafi'i bukan sahabat tadi. Ya, kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik juga demikian. Ya, Imam Malik radhiyallahu anhu. Maka menggunakan taroddi ini tidak terbatas pada sahabat Nabi saja. Qala ya anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Nah, di sini menggunakan wazan fu'ila. Wazan fu'ila. Umirtu sama dengan hadis bunya, dibangun, bunyal Islam ala khamsin. Bunya. Khuliqa, diciptakan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini kalimat-kalimat pasif itu biasanya objeknya, pelakunya enggak disebut, dihazufkan, dihilangkan. Kenapa? Karena udah tahu. Ya, ketika disebut manusia diciptakan, objeknya, penciptanya enggak disebut. Kenapa? Karena udah tahu Allah yang nyiptain. Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Kenapa? Pembangunnya enggak disebut, karena udah tahu Islam ini merupakan agama yang Allah turunkan, Rasulullah hanya penyampai saja. Ini juga sama, umirtu, aku diperintahkan. Tentu yang berani memerintahkan Rasulullah bukan sahabat, tapi Allah yang memerintahkan. Maka subjeknya, yaitu Allah sebagai fa'il, itu enggak disebutkan di sini. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa manusia di sini? Apakah seluruh manusia? Tidak. Hadis ini diterangkan oleh hadis yang lain. Dalam riwayat Imam Nasai, umirtu an uqatilal musyrikin. Di sini enggak nyebut musyrikin di hadis ini, tapi disebut di hadis yang lain. Ini namanya yufassiru hadis bil hadis. Ya, merinci sebuah hadis yang masih umum oleh hadis lain yang sudah khusus. Jadi dalam kaidah tafsir, termasuk juga tafsir hadis, ada kaidah yang berbunyi bahwasanya hamlul mutlaq ilal muqayyad. Hadis yang lafaznya masih umum harus difahami menurut hadis lain yang mengkhususkan hadis tersebut. Maka ketika disebut an uqatilan nas, memerangi manusia, kalau kita berhenti di hadis ini saja, maka kita akan muncul gambaran radikal banget. Ya, Rasul diperintah untuk memerangi semua manusia. Ya, ternyata ada hadis lain yang menspesifikannya bahwa itu maksudnya adalah kaum musyrikin. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimus shalah, lalu mereka salat, wa yutuz zakah, lalu mereka zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka udah melakukan itu semua, maka asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terlindungi olehku. Maksudnya ada garansi, jaminan keterlindungan darah orang-orang yang telah syahadat, yang telah sholat, yang telah zakat, wa amwalahum, dan juga terlindungi harta mereka. Baik, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Bagian ini menceritakan tentang salah satu metodologi. Ingat, salah satu. Bukan metode pertama, bukan satu-satunya metode, tapi salah satu di antara beragam metode penyebaran agama Islam. Ya, yaitu dengan melakukan peperangan sampai mereka bersyahadat, sholat, dan zakat. Nanti kita bahas apakah betul Islam disebarkan dengan pedang. Kemudian, illa bihaqil Islam. Kecuali ada hak Islam yang mereka langgar. Maksudnya gini, orang-orang yang udah syahadat, yang udah sholat, zakat, maka ada jaminan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka nggak boleh diganggu, darahnya ditumpahkan dalam artian dilukai atau dibunuh.
hartanya diambil dalam artian dicuri atau dipinjam nggak bilang-bilang, atau niatnya minjem tapi nggak balik-balik, yang dulu saya bilang minjalik, minjem jadi milik itu, ya. Ini terlarang dalam Islam. Illa bihaqil Islam, kecuali kalau si orang itu memang melanggar hak Islam. Apa misalnya? Dia sendiri yang mencuri. Lalu kemudian terbukti dan hasil curiannya sudah di atas nisab untuk potong tangan. Darahlah mengalir. Itu maksudnya. Illa bihaqil Islam. Ada hak Islam yang dia langgar. Berapa nisab pencurian yang dengan itu dia layak untuk dihukum potong tangan? Ada yang ingat? Yaitu rub'ud dinar. Rub'ud dinar, seperempat dinar. Kalau hasil curian udah di atas atau minimal rub'ud dinar, maka dia sudah masuk kategori hukuman potong tangan. 1 dinar sekarang berapa? Ada yang sering ngumpulin? 3 juta? 3-an ya? Lebih atau gimana? 3 juta lah, anggap 3 juta. Seperempat, ya bagi 4 dah. Berarti lebih dari 700. Lebih dari 900 ya. Lebih dari 900. Jadi kalau sekedar mencuri sendal musola, udah gitu warnanya belang-belang, potong tangan lah kira-kira? Enggak, karena enggak sampai nisab. Saya nggak tahu, ada nggak sendal musola yang harga sampai 900.000? Ya, mahalan sendalnya dibanding mikrofonnya? Kita nggak tahu. Ya, mungkin ada ya. Entah di musola yang mana. Ya. Dan ditambah lagi kalau ada orang mencuri bukan karena profesi, dia mencuri karena kelaparan, bener-bener kelaparan, dan banyak orang nggak peduli. Ini pun juga nggak lantas potong tangan. Sebagaimana di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika ada orang mencuri, ditangkap rame-rame, dibawa ke Umar dan diminta untuk dihukum. Tapi si pencuri itu mengklarifikasi alasan kenapa dia mencuri, yang membuat Umar terenyuh, ya, yaitu dia mencuri karena terancam kelaparan, anak istrinya juga, tetangganya nggak ada yang peduli, justru tetangga-tetangganya yang nganterin dia untuk dipenjara juga sama Umar. Kalian bareng-bareng masuk penjara. Karena dia begini gara-gara kalian. Jadi nggak asal potong tangan juga, dilihat dulu. Ketika semua konsideran terpenuhi, barulah dipotong. Dan itu pun bukan hak DKM, bukan hak RT RW, tapi ini faradda ilal imam wa naibihi, kata Imam Ibnu Katsir. Masalah seperti ini dikembalikan kepada wewenang pemimpin wa naibihi atau aparatnya atau wakilnya. Kemudian wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka di sini siapa? Itu orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Ya Allah, apa yang dihitung? Niatnya. Niat dia masuk Islam apa? Itu urusan Allah. Nahkum bizahir. Itu kaidah. Kita menilai orang zahirnya aja. Ya, nggak usah kita ngecek ketika ada mualaf, Mas masuk Islam gara-gara apa? Incer warisan ya. Jangan. Karena dia tahu bahwa non muslim nggak dapat warisan. Dan dia tahu bapaknya udah opname. Waduh, ini kalau meninggal gue nggak dapet nih. Nah, langsung datang ke PNF, ke Darussalam. PKM mana ya? Ngapain? Saya mau syahadat. Nah, kita kenal dia, kita kenal bapaknya lagi sakit, langsung muncul tuh syakwa sangka. Ini orang jangan-jangan ngincer warisan. Atau dia masuk Islam untuk mengejar muslimah kita misalnya. Urusan apa yang berkecamuk dalam hati mereka, Rasul katakan wa hisabuhum Allah. Yang menghisap hati mereka, yang menghisap nawaitu mereka, motivasi mereka masuk Islam, itu bukan urusan kita. Kita menilai secara fisiknya aja bahwa itu orang telah syahadat, ketika kita tanya pun dia dengan tulus, ikhlas, syahadat, nggak ada paksaan, ya sudah. Maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia pun telah masuk ke area Islam dan kaum muslimin. Sehingga kita pun menyikapinya sebagaimana kaum muslimin lainnya. Kalau ternyata di hatinya ada niat-niat buruk, termasuk juga mohon maaf seperti Snok Horgronya misalnya, kita tahu Snok Horgronya kan? Atau misalnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di masanya, dia menampakkan keislaman di hadapan Rasul, tapi di hatinya menyimpan kebencian. Hati mereka kita nggak tahu,
Zaman kenabian sudah putus. Rasul tahu apa yang berkecamuk di hati manusia, sehingga Rasul tahu rahasia kaum munafik. Sekarang zaman kenabian nggak ada, sehingga kita nggak boleh langsung menunjuk hidung orang, ini munafik. Bang, kok ketika si Anu meninggal, abang nggak nyolatin? Ngapain nyolatin orang munafik? Abang tahu dari mana dia munafik? Berasa. Berasa apanya? Mukanya ketara. Nggak boleh. Kenapa? Zaman kenabian udah nggak ada. Orang yang Allah titipkan informasi kaum munafikun, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yamannya sekarang? Ya, walaupun Rasul menyebutkan tanda-tanda orang munafik, tapi apakah lantas ketika tanda-tanda itu ada pada saudara kita, langsung kita templatein di dia munafiknya? Kan enggak. Ya, oleh karena itu kata Imam Nawawi ketika membahas hadis ayatul munafik, ciri munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tu'mina khon. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, dikasih amanah dia khianat. Kata Imam Nawawi, kalau makna hadis ini difahami secara apa adanya, harfiah begitu, maka kata Imam Nawawi, kita semua kena. Coba, ada nggak di antara kita yang benar-benar nggak pernah bohong? Ngebohongin anak dah, paling enggak. Ya, anak nangis minta beli mainan, kita bilang, ntar. Tahu entarnya kapan itu? Dalam pikiran si anak, entar ya entar. Nggak lama lagi. Dalam pikiran kita, entarnya mungkin tahun 2000 berapa. Ya. Atau mohon maaf, ngebohongin teman, ngebohongin istri. Amanah juga demikian. Kita masing-masing punya amanah di kantor, amanah di mana. Apakah ada di antara kita yang mampu menjalankan amanah full, benar-benar sesuai SOP-nya? Mungkin ada 1-2 yang keteteran. Tapi apakah lantas gara-gara itu disebut ini orang munafik berdasarkan hadis tadi? Kata Imam Nawawi, tidak. Kalau kayak gitu semuanya kena. Lalu, apa dong makna hadis tersebut? Orang tersebut secara perilaku amali kena. Nifak amali, itu maksudnya. Nifak amali, kemunafikan yang secara perbuatan, walaupun secara i'tiqadi, secara akidah, dia masih seorang mukmin. Dia masih seorang muslim. Disebutkan oleh Imam Al-Aini tentang definisi nifak itu, orang yang yukirru bilisanihi walam ya'taqid biqalbi. Orang yang mulutnya menyatakan sesuatu tapi di hatinya tidak meyakini apa yang dia katakan tersebut. Mulutnya menyatakan syahadat tapi di hatinya sebenarnya enggak meyakini syahadat. Itu yang munafik, tulen. Nah, mohon maaf, kita dengan tulus kita mencintai Allah dan Rasul. Dengan tulus kita berislam. Kita pernah terjebak pada situasi berbohong. Apakah lantas dikatakan kafir munafik tadi yang i'tiqadi? Tidak, dia nifaknya amal. Begitu. Ini penjelasan Imam Nawawi yang cukup panjang di dalam syarah Sahih Muslim. Baik, jemaah sekalian, rawahu al-Bukhari wa Muslim, ini hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Ya, dulu istilah muttafaqun alaih ada yang menambahkan bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari, Muslim dan Ahmad. Siapa yang mengatakan demikian? Yaitu Ibnu Taimiyah Al-Jad. Siapa dia? Kakeknya Ibnu Taimiyah. Jadi kakek Ibnu Taimiyah disebut atau dipanggil Ibnu Taimiyah juga. Nah, beliau kalau menggunakan istilah muttafaqun alaih, itu maksudnya Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Namun para ulama umum yang mengatakan muttafaqun alaih adalah Bukhari dan Muslim saja. Baik. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita bahas secara global dulu hadis tadi. Jadi hadis ini menyebutkan tentang salah satu metode sarana penyebaran Islam. Namun itu bukan satu-satunya cara dan bukan cara pertama. Itu merupakan opsi yang terakhir. Bahkan kata Imam Asy-Syarbini, dia bilang begini. Wa wujubul jihad, kewajiban berjihad. Wujubul wasail la al-maqasid. Itu merupakan kewajiban yang sifatnya sarana, dia bukan tujuan. Jihad itu sarana, dia bukan tujuan. Idza al-maqsud bil qital innama huwal hidayah. Kalau tujuan berperang adalah menyampaikan hidayah, wa ma siwaha minasyahadah, dan juga supaya mereka bersyahadat, wa amma qatlul kufar falaisa bimaksud. Oleh karena itu,
Ya, atau adapun memerangi orang-orang kafir itu bukan tujuan. Ya, karena tujuannya tadi apa? Tersampaikannya hidayah. Memerangi orang kafir itu bukan tujuan. Hatta law amkanal hidayah bi iqamati dalil. Oleh karena itu, kalau seandainya hidayah sampai ke mereka dengan cara menegakkan dalil, menyampaikan Islam, menjelaskan Islam dengan diskusi, dengan tulisan, ya, dengan nasihat yang baik. Bi ghairi jihad, dengan cara bukan jihad dalam arti kital tadi, karena aula minal jihad. Maka dengan cara enggak perang itu lebih utama dibanding jihad. Jadi kalau memang target dari peperangan adalah tersampaikannya Islam ke sebuah negeri, dan ternyata target itu bisa kita tempuh dengan cara lain yang tak berdarah-darah tadi, kata beliau, maka cara lain itu lebih utama dibanding cara jihad. Ini Imam Khatib Asy-Syarbini, seorang ulama mazhab Syafi'i, dan perlu diketahui dalam bab jihad, mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang cukup keras. Tapi ternyata dalam masalah ini, dalam mazhab Syafi'i, kalau memang target dari jihad salah satunya adalah tersampaikannya Islam, dan ternyata cara itu bisa di-cover dengan cara lain yang tak berdarah-darah, maka cara itulah yang lebih utama dilakukan dibanding cara peperangan. Maka saya katakan tadi, ini bukan satu-satunya cara, apalagi cara pertama. Sebab para ulama menjadikan peperangan itu sebagai pilihan akhir, seperti yang disebut oleh Said Sabiq ketika dia bahas tentang jihad. Ya, yang Rasul contohkan dalam sejarah adalah ngirim surat. Yang kedua, yang Rasul contohkan adalah ngirim utusan. Ketika dua-duanya udah nggak mempan, barulah Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan opsi jizyah. Jizyah nggak mau juga, baru perang. Begitu. Dan peperangan di dalam Islam, jamaah sekalian, ini bukan dalam rangka menghilangkan manusia, tapi mengembalikan manusia kepada agama fitrahnya. Ketika cara-cara lemah lembut, cara-cara seruan, persuasif, mereka tidak mempan, maka ada cara yang kital tadi. Itu cara terakhir. Jadi bukan memaksakan agama, tapi dalam rangka mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yumajisa. Baik, jemaah sekalian, ini poin yang pertama dari hadis ini tentang kedudukan jihad. Waktu hadis ketiga kalau nggak salah, waktu kita ngebahas tentang rukun Islam ya, antara hadis kedua, hadis ketiga ya yang secara khusus rukun Islam. Itu ada pertanyaan, kenapa sepenting dan sehebat apapun jihad dia nggak masuk rukun Islam? Abul A'la Al-Maududi dari Pakistan, dia membahas buku tersendiri tentang jihad, judulnya Al-Jihad. Judulnya itu. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul, katanya jihad itu pelindung Islam. Katanya jihad itulah yang menumpas ya orang-orang yang yang batil segala macam lah begitu. Sepenting itu jihad kok ternyata nggak masuk rukun Islam? Jawabannya oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Karena 5 rukun Islam ini kewajiban yang ya kata beliau wajibun daimun, kewajiban yang konstan. Kewajiban 5 hal ini nggak pernah berubah. Ini kewajiban per kepala. Ya, kewajiban yang nggak bisa diwakilin. Sholat kan nggak mungkin diwakilin. Lu aja yang sholat ya, ntar solehnya buat gua, kan nggak bisa begitu. Ya, lu aja yang zakat ya, enggak. Ketika seseorang udah wajib zakat, nisab hartanya, ya udah semua wajib. Adapun kewajiban jihad, dia kewajibannya bukan wajibun daimun. Sebagian fuqaha ada yang mengatakan dia sunnah al-ulia, sunnah tertinggi, namun jumhur mengatakan jihad itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang mana fardu kifayahnya jihad itu baru berubah jadi fardu ain kalau salah satu dari 3 hal terwujud. Jadi fardu kifayahnya jihad berubah jadi fardu ain kalau salah satu dari 3 hal terwujud. Apalagi kalau 3-tiganya terwujud. Apa 3 hal itu? Pertama, udah ada mobilisasi dari imam, dari pemimpin. Ya, misalnya apa istilahnya? Pesawat tempur negara lain mencaplok, ngebom salah satu daerah Indonesia misalnya. Kemudian ya, negara pun langsung diumumkan dalam keadaan darurat
karena negara diserang. Pengumuman seluruh kaum laki-laki dewasa ya wajib militer misalnya, bela negara misalnya, dan seterusnya. Apakah saat itu menjadi wajib? Kalau kita memposisikan bahwa Indonesia adalah bumi Allah, bumi kaum muslimin, ini amanah dari Allah buat kita, maka itu pun juga menjadi wajib bagi laki-laki dewasa di situ. Jadi kita memandang positif para pahlawan Indonesia, karena ada yang mengatakan, apakah para pahlawan Indonesia yang mati itu kategorinya syuhada atau mati sia-sia? Karena mereka matinya kan bukan mati bela agama. Betul ya? Kan mereka matinya bukan mati bela agama katanya. Nah kalau ini masing-masing orang kita nggak tahu. Masalah mereka kita kembalikan kepada Allah lagi. Kita bicara value. Value-nya gini. Kalau kita sepakat bahwa Indonesia ini bumi Allah, betul nggak? Ini merupakan titipan kepada umat Islam. Lalu kita jaga. Dan kita mati ketika menjaganya. Jangankan jagain bumi Allah bernama Indonesia, jagain motor kita mati aja mati syahid. Kan Nabi yang bilang dalam hadis Bukhari. Man kutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh melindungi hartanya, maka dia syahid. Kita pulang malam lewat daerah sepi jam 1 ya. Polisi juga udah bilang nih daerah angker nih daerah sini. Kita lewat situ santai, pembegal lewat, kita ngelawan dan kita mati. Rasul katakan fahuwa syahid. Itu padahal sekedar melindungi harta pribadi, bukan harta milik bersama, bukan harta milik umat Islam. Apalagi jika dia dibunuh karena melindungi harta milik umat Islam. Dan harta milik umat Islam salah satunya adalah Indonesia. Karena ini merupakan ya kemerdekaan yang diraih oleh para ulama dan juga para pejuangnya. Baik jemaah sekalian, kalau seperti itu paradigmanya, maka pahlawan tersebut dan kita berbaik sangka kepada mereka, semoga Allah berikan mereka gelar syuhada. Baik jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ya kembali ke tadi ya, bahwasanya ya jihad di dalam Islam seperti itu posisinya, bahwa dia tidak masuk karena dia kewajibannya apa tadi berubah. Yang kedua yaitu ketika musuh udah masuk itu jadi fardu ain. Yang ketiga ketika sudah mubarrozah. Apa mubarrozah? Duel, udah dihadap-hadapan. Itu nggak boleh kabur tuh. Ya, bahkan masuk kategori dosa besar. Udah mulai. Kalaupun dia mundur bukan karena kabur, tapi strategi, itu nggak apa-apa. Kita mundur dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mundurnya untuk kabur, nggak boleh. Nah, kalau salah satu di antara 3 hal ini sudah terwujud, itulah yang membuat hukum jihad itu berubah. Tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Baik, kemudian, jemaah sekalian, kita masuk ke yang kedua. Nah, hadis ini mengajarkan 2 tujuan utama dakwah Islam, yaitu akidah dan syariat atau syariah. Yang mana yang akidah? Itu kalimat hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini menjadi pelajaran buat kita dalam masalah aulawiyatul amal, prioritas amal. Bahwa al-usul qabla al-furu'. Menyampaikan yang prinsip-prinsip, yang pokok-pokok, yang mendasar-mendasar sebelum yang cabang. Kayak orang bikin rumah, kan nggak mungkin tiang-tiang dulu, fondasinya belum. Bikin fondasi dulu, kalau perlu yang cakar ayam semua dah. Supaya nanti bangunan kuat. Dan itulah 13 tahun dakwah Rasul di Mekah. Fondasi dulu tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang Islam. Kapan rincian fikihnya? Baru Rasulullah sampaikan di masa-masa Madinah. Uraian zakat, uraian tentang masalah ayat-ayat warisan itu turunnya di fase Madinah. Maka al-usul qabla al-furu'. Sebagaimana Rasul sampaikan di hadis ini, syahadat fondasinya duluan. Dan jamaah sekalian, a'azanallahu iyyakum, hari ini mohon maaf saya lihat cukup banyak umat Islam yang berkutat, sibuk berputar untuk pada masalah-masalah yang furu, hingga sampai ribut sesama mereka. Ya, salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapat adalah yang menanyakan tentang tata cara duduk di tasyahud kedua. Saya bilang ini masalah gini mah harusnya udah selesai zaman bahla. Ya, ini bukan masalah akidah. Yang penting dia duduk jangan diri ketika tasyahud gitu aja udah. Dan bagaimana sunnahnya?
Kalau kita memastikan mana yang sunnah, tetap kita akan masuk ke area debatable para fuqaha. Abu Hanifah mengatakan cara duduk ketika tasyahud tidak ada yang tawaruk, semuanya iftirash. Cara duduk dalam sholat nggak ada yang tawaruk, semuanya iftirash. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, bahwasanya kata Ibnu Mas'ud, tata cara duduk tidak ada yang tawaruk, semuanya iftirash. Makanya kita lihat ketika sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, rata-rata jamaah luar duduknya tawaruk atau iftirash, rata-rata. Pas rakaat keempat tasyahud terakhir itu iftirash kan rata-rata. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada tawaruk, iftirash semua. Sementara Imam Malik dan pengikutnya mengatakan tidak ada iftirash, tawaruk semua. Jadi tasyahud kedua tuh apa tawaruk? Gini. Ya. Tasyahud akhir begini juga sama. Ini mazhab Imam Malik. Enggak ada iftirash, semuanya tawaruk. Ya, hadis-hadisnya banyak di dalam kitab Al-Muwatta. Jangan dikira itu mereka nggak ada dalil dan tidak sahih. Ya, adapun dua mazhab yang lain, Syafi'i dan Hambali mengatakan ya duduk tasyahud kedua iftirash, tasyahud akhir tawaruk. Itu dua mazhab. Nah, dua mazhab ini kompak di situ, tapi mereka nggak kompak dalam masalah yang sholat 2 rakaat subuh, yang duha 2 rakaat. Ya, kata mazhab Hambali duduknya adalah iftirash. Ya, dalam mazhab Hambali 2 rakaat itu ya, dalam mazhab Syafi'i tetap tawaruk. Kenapa? Karena 2 rakaat itu yang namanya tasyahud hanya ada satu, tasyahud akhir, ada yang lain. Maka duduk tasyahud akhir kaidahnya ya tawaruk. Gitu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini masalah yang seperti ini kan bang. Kadang itu membuat standar persaudaraan oleh sebagian orang. Jangan sampai hanya gara-gara masalah urusan tata cara duduk atau hal-hal furu lain, kita memasang standar cinta dan kasih sayang dari situ, atau persaudaraan dari kita. Ya harusnya cinta dan kasih sayang al-wala wal bara itu juga lebih pantas distandarkan akidah, bukan karena masalah itu. Al-usul qabla al-furu. Baik jemaah sekalian, kalau kita ketemu buaya, jangan matiin pakai pisau lipat, kita yang mati. Nggak cukup. Tapi kalau nyamuk, jangan pakai mortir, semuanya mati. Itu maksudnya. Ketika ketemu berhadapan dengan masalah-masalah furu, energi yang kita keluarkan secukupnya saja. Tapi ketika ketemu masalah yang usul dan pokok, seperti terancamnya kaum muslimin, akidah mereka ketika jadi korban politisasi, itu usul. Kita lindungi. Apa yang mesti kita lakukan menjaga saudara kita yang menjadi bidikan kristenisasi misalnya. Itu usul, melindungi akidah umat. Saya pernah dikirimin oleh salah satu kawan saya kuliah dari Mesir, itu sebuah kitab tebalnya 750 halaman. Ternyata itu kitab membicarakan tentang apa hukum laki-laki memakai dasi. Ngomongin dasi itu 750 halaman. Seandainya 10 halaman saya rasa cukup lah gitu. Ya apa dalilnya, apa kaidahnya, langsung kesimpulan. Sampai 750 kita juga males baca. Langsung saya baca belakangnya aja kesimpulan. Hukumnya haram. Kesimpulannya pakai dasi haram. Ya, karena itu masuk kategori keumuman hadis tasyabbuh bil kufar man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Ya, kita mau komentar juga udahlah. Kenapa? Karena pun akhirnya kita juga masuk ikut bermain dalam perdebatan itu. Dulu lagi sebelum itu, kira-kira tahun 2002 lah, saya pernah juga dikirimin buku tentang hukum itu sampai hampir 1000 halaman. Ya. Dan ini jadi gini, emang kita ada di antara ulama kita yang seperti itu, dan kita dalam konteks keilmuan sih tidak masalah ya. Tapi dalam konteks melihat bagaimana nasib umat Islam hari ini dan konteks perjuangannya, kembali ke tadi, sebagaimana Rasulullah. Rasul itu langkah-langkahnya tidak seperti itu. Langkah Rasulullah adalah al-usul qabla al-furu, menyampaikan yang pokok-pokok dulu, kemudian baru yang furu, yang cabang. Oleh karena itu, Rasul dahulukan syahadat, kemudian sholat dan zakat. Yang ketiga, hadis ini menerangkan tentang keterjagaan hak seorang
syahadat, sholat dan zakat tadi. Mereka punya hak untuk disikapi kayak orang Islam lainnya. Salam, dilindungi harga dirinya, jangan diomongin aibnya. Ya, DKM misalnya, bukan DKM sini ya, DKM mana, ya misalnya ada salah satu atau beberapa pengurus yang sholat subuh jarang di masjid, sehingga bertanya-tanya lah jamaah, ini kemana sih Pak Anu, kayaknya nggak pernah ke masjid kalau subuh. Ketemu sama dia ketika jam 8 pagi di rumah. Kira kerja. Iya maaf baru bangun. Ya, saya mau ngobrol nih. Tunggu ya saya sholat dulu. Lah belum subuh jadinya. Jam 8 subuhnya. Aib jelas, aib pribadi. Nggak usah ditulis di status Twitter atau apa WA. Nggak nyangka DKM kita subuh jam 8. Itu aib pribadi. Ya, hak seorang muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Hadis sahih Muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Ya, apalagi idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Idza maridu fa'udhu. Kalau dia sakit, tengokin. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, ikut urus jenazahnya, bantu-bantulah keluarganya kalau kita sempat begitu. Ya. Kemudian wa idza atosha fasyamithu, kalau dia bersin maka syamithu, ngucapin yarhamukallah. Terus apa lagi? Nah, itu baru 5 ya. Itu nggak tadi? Ya, 6 tuh. Ya, jika dia apa tadi? Ya, idza da'a fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu maka responlah undangannya. Itu dalam hadis sahih Muslim. Nah, ini berlaku buat orang yang baru syahadat tadi. Ya, sehingga dia posisinya sama dengan kita. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah wa iyyakum, kita lanjut. Yang keempat, yang konten hadis tadi atau hikmah hadis tadi, yang keempat adalah hadis ini membuat atau mengandung bukti kewibawaan Islam tentang jihad tadi. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, cukup panjang hadisnya, saya kutip yang bagian kebutuhan kita di sini. Kata Rasulullah, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dhirwatu sinamihi al-jihad. Pokoknya urusan adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Maka jangan tinggalkan, jangan lupakan masalah jihad itu dengan beragam macam maknanya. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ya, man lam yakzu wa lam yatahaddas bihi nafsahu mata mitatan min syubati an-nifaq. Siapa yang belum pernah berjihad dan di hatinya pun belum pernah terbetik keinginan untuk berjihad, lalu dia mati, maka matinya di antara cabang-cabang kemunafikan. Hadis Bukhari. Jadi yang namanya berjihad itu untuk umat Islam. Sekali lagi dengan makna yang luas. Termasuk makna kital. Kital itu pun salah satu definisi jihad. Kita nggak boleh menghapus makna itu. Namun memang itu bukan makna yang udah final. Makna jihad itu hanya tadi kita sebut meninggal gara-gara membela harta juga mati syahid. Wa man qutila duna ahli, membela diri membela keluarga kita mati gara-gara itu syahid. Wa man qutila duna dini fahuwa syahid. Orang yang membela agama dia syahid. Wa man qutila duna irdi fahuwa syahid. Orang yang membela kehormatan dirinya pun juga syahid. Kita difitnah. Kita nggak melakukan kayak begitu, kita difitnah, ada kehormatan kita, reputasi kita dirusak sama dia. Ya. Kalau bahasa orang ini, wah kanin tuh orang, lu ngabang fitnah gua, misalnya gitu. Ini kita lagi, ya lagi melindungi harga diri kita. Dia cengar-cengir, iya maaf bang, saya iseng doang, nama gua jadi rusak satu kampung. Lu bilang amplifier masjid gua yang ambil. Amplifier masjid gue yang ambil katanya. Siapa nih amplifier hilang? Si Anu yang ambil. Padahal enggak. Ternyata iseng doang. Rusak reputasi kita. Akhirnya nama baik kita ya orang jadi begitu, di grup diomongin. Ini ketika kita berupaya mengembalikan itu jihad.
Kalaupun akhirnya kita dibunuh orang tersebut gara-gara itu, Rasul katakan bahwa syahid. Jadi jihad itu spektrumnya banyak. Ya, datang rombongan ibu-ibu, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika membahas ayat waqarna fi buyutikunna, hendaknya kaum wanita tetap di rumahnya, ibu-ibu datang. Ya Rasul, orang laki mah enak, mereka sholat, kita sholat. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Orang laki sholat, kita sholat. Orang mereka puasa, kita juga puasa. Sama kalau puasa sama sholat. Tapi wa yujahiduna wa lam nujahid. Nah, ketika laki-laki berjihad di luar, kita juga apa dong jihad kita? Nah, Nabi mengatakan jihadukunna fi buyutikum. Jihadnya kalian kaum wanita adalah di rumah kalian. Maka jamaah sekalian, istri kita di rumah, walaupun mungkin sedang ngelonin anak kita, lagi nyuapin anak kita, nyebokin anak kita, mendidik anak kita, sebisanya dia. Terbentuklah anak kita yang sekarang SMP, SMA sudah seperti apa. Ada yang cerdas, ada yang pintar, ada yang nurut, ada yang taat, ada yang berprestasi, macam-macam. Itu sentuhan istri kita, itu jihadnya mereka. Maka jangan remehkan, ini kita sampaikan ke istri kita, apa yang mereka lakukan di rumah, walaupun nampaknya kayaknya ringan gitu, kayaknya sih hal yang sederhana. Ternyata oleh Rasul dikatakan jihadukunna fi buyutikunna. Inilah yang, mohon maaf, ingin dihapus oleh orang Barat, supaya wanita-wanita muslimah keluar dari rumahnya. Sehingga anak-anak kita kehilangan induk di rumah. Anak kita lebih dekat dengan pembantunya. Ya, anak kita ya akhirnya mohon maaf lebih demen makanan yang bermecin-mecin. Ya, sementara makanan yang bikinan orang tuanya sendiri atau karena orang tuanya nggak pernah masak, akhirnya serba fast food. Mohon maaf, jadi seperti itu kondisinya. Baik jamaah sekalian, kemudian yang kelima, yang terakhir yang kelima, bahwasanya hadis yang mulia ini juga menunjukkan tentang bagaimana sikap Islam kepada orang-orang yang menyimpan kekafiran, wa hisabuhum 'ala Allah. Imam Malik mengatakan, ya orang zindik, zindik itu sebagian ulama menyamakan dengan munafik, sebagian mengatakan zindik berbeda tipis dengan munafik. Sama dengan munafik dalam arti mereka ngakunya Islam, tapi menyimpan permusuhan. Ya. Yang lain mengatakan munafik dia lebih halus mainnya. Karena dia menyimpan permusuhannya. Nggak terang-terangan. Di depan kita mah senyum-senyum. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman mereka bilang, bro, sama kita, sama-sama mukmin, sama-sama Islam kita. Namun wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka ketemu dengan geng-geng mereka, nah, baru mereka membuka, ya melepas semua keislamannya itu. Itu munafik. Nah, sementara orang zindik, mereka mengaku Islam, tapi terang-terangan membenci Islam. Kalau munafik kan nggak terang-terangan, nyimpen dia, disimpan. Kalau ini mah terang-terangan. Islam bukan, Islam. Kok begitu banget sih sama Islam sendiri? Kalau ngomong di Twitter, kalau ngomong di medsos itu kayaknya nggak pakai diukur. Ya. Ngapain haji mau umroh, bikin kayak Arab aja. Ya. Itu terang-terangan ngomongnya, bukan diem-diem. Ya, bahkan bikin pernyataan Al-Quran dan hadis merupakan biang kerusuhan. Tahun 2015, 2016 dia pernah ngomong kayak begitu. Ini kan bukannya diem-diem, terang-terangan ini. Kata Imam Malik, yang kayak gini zindik, bukan hanya munafik. Dan zindik itu lebih sulit untuk obatnya dibanding kaum munafik. Orang munafik dalam sejarah Islam pun ada yang bertobat akhirnya. Tapi untuk orang zindik lebih susah tobatnya. Karena mereka berada di atas merasa benar. Ya, dari tingkah-tingkahnya, dari perkataan. Baik jemaah sekalian, azanallahu yakum, ini tema kita tentang masalah hadis yang ke-8. Insya Allah kita lanjutkan lagi di hadis ke-9 di bulan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Bisa ngobrol lagi seperti ini. Barangkali ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam. Tapi apakah ada pendapat dari ulama terkait apa yang paling baik untuk melihat di zaman yang berubah? Iya. Tapi ulama kontemporer. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Udah jauh-jauh hari ya. Sayyid Abdul A'la Al-Maududi, beliau wafat setahu saya tahun 79. Dan disolatkan, yang jadi imam sholatnya Yusuf Qaradawi saat dia wafat itu. Beliau udah lama bilang, jihadul i'lam, jihad medsos kalau dulu, i'lam. I'lam itu propaganda, media massa. Jihadul i'lam. Karena banyak orang jahat, karena faktor media massa, tercitrakan soleh. Kebalikannya, banyak orang soleh, karena media massa, tercitrakan jahat. Gitu. Karena media massa itu yang sekarang saya lihat lebih banyak dipakai medsos kan. Media massa dalam arti cetak kayak koran udah pada kolaps. Majalah kolaps. Bahkan TV pun ya sekarang kita tahu lah masih ya ada beberapa yang masih mendingan. Saya ada kawan kerja di sebuah ya apa tuh punya Haritanu apa MNC. Dia bilang juga begitu sama. Lagi berat kondisinya. Ya iklan nggak seperti dulu katanya. Karena orang lebih sering akhirnya lihat YouTube kan sekarang. Lagi berat, TV aja lagi berat sekarang. Ya. Nah akhirnya ya tadi di medsos yang kita miliki. Ketika kita ada ide-ide keislaman, kita upload di situ. Kan TikTok nih, ternyata lalu lintas medsos itu yang ABG 65% itu di TikTok ternyata. Ya. Nah kalau ini kita biarkan, ini kan wahana sama dengan yang lain. Kita biarkan kita nggak pakai dengan konten kebaikan, isinya keburukan nanti. Di dalam Al-Quran, Allah lebih sering cerita orang soleh. Kalaupun cerita orang jahat, nggak disebut namanya. Kecuali yang memang udah parah, kayak Korun, Haman, Fir'aun. Tapi untuk orang-orang soleh, para nabi, detail nama-namanya. Luqmanul Hakim disebut, Maryam disebut. Ketika orang bikin jahat, Allah sembunyikan namanya. Ya. Zulaikha, siapa Zulaikha? Zulaiha. Ya. Istri dari Aziz, ya, yang godain Nabi Yusuf. Disebut nggak nama Zulaikha-nya? Enggak kan? Hanya disebut Imro'atu Aziz, istrinya Aziz. Itu esensi cara mendidik dalam Al-Quran. Ketika ada orang buruk nggak disebut namanya. Supaya apa? Keburukan itu nggak tenar. Supaya apa? Orang buruk nggak tenar. Maka nggak disebut. Orang baik tenarkan. Ya. Jadi kita nggak usah malu mentenarkan orang baik, membuat konten-konten kebaikan dan tenar orang baik. Sebagaimana Al-Quran pun juga begitu. Maka ini saatnya memang jihad kita lewat al-i'lam. Itu salah satu contohnya. Ada jihadul i'lam, jihadul ilmi. Kesimpulannya, kata Imam Ibnu Qayyim, jihad yang paling utama adalah tergantung munasabah di zamannya masing-masing, kata beliau. Dikala negara lagi dijajah, jihad yang paling utama adalah berperang, melawan atau mengusir penjajah. Dikala negara lagi banyak kebodohan yang merata, jihad paling utama adalah menuntut ilmu saat itu. Dikala negara lagi miskin, jihad paling utama adalah membangun ekonomi umat. Ini penjelasan Ibnu Qayyim di dalam kitab Manazil As-Sairin, Madarij As-Salikin di Manazil As-Sairin. Wallahu a'lam. Ya. Ada hadis bahwa kalau misalnya kita 40 hari berjamaah dan mendapatkan Iya. itu ada dua kebebasan karena kalau sebaliknya kita ada takdir atau ikhram selama 40 hari gitu. Jadi belang-belang sering
Itu kena semua dong. Kena semua. Ada nggak kita 40 hari terus-terusan dapat takbiratul ihram? Enggak kan ya. Apalagi itu kalau konteksnya 5 waktu, satu harinya 5 waktu, berarti kan 40 kali 5 ya. 200 waktu sholat harus berbarengan gitu. Ya, memang itu hadis menceritakan tentang keunggulan orang-orang yang berjamaah bersama kaum muslimin sejak awal sampai akhir. Orang seperti ini digaransikan oleh Rasulullah SAW dua hal, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Apakah lantas cara-cara lain, ya jadi ada cara lain untuk kita bebas dari sifat kemunafikan. Ya. Cara-cara itu apa? Seperti mafhum mukhalafah, makna implisit yang ada pada hadis yang tadi kita bahas. Idza wa'ada apa idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khan tadi. Yaitu kita belajar untuk jadi orang jujur. Kita belajar untuk jadi orang yang tepat janji. Kita belajar untuk jadi orang yang amanah apa namanya? Beban-beban atau amanah kepada kita. Ini pun juga menjadi sebab seseorang pun bisa insya Allah bebas dari sifat munafik. Ya, jadi banyak cara, ya banyak jalan untuk kita terbebas dari sifat munafik tersebut. Memang yang disebutkan oleh Rasulullah itu konteksnya memang lagi ngomongin tentang ciri orang munafik di masa itu yang sangat anti sholat berjamaah. Ya, dan kalaupun sholat berjamaah, sholatnya malas. Mereka menunjukkan siapa nih imam si Anu, wah lama banget kalau dia udah hati-hati tuh kalau kita udah begitu ya. Jadi ada sababul wurudnya kayak begitu karena saat itu sedang mengkoreksi menyindir orang-orang munafik yang memang mereka begitu enggan datang ke masjid. Maka Rasul pun menyampaikan salah satu cara supaya kita bebas dari sifat kemunafikan adalah ke masjid yang berjamaah. Bahkan Rasul menyebut angka 40. Ada beberapa angka di dalam kebiasaan orang Arab menunjukkan apa namanya makna banyak. Kadang disebut 7, 70, 700, kadang 40. Seperti sholat arba'in 40 ya. Kemudian ditolak sholatnya 40 hari 40 malam. Kata 40 itu sering dipakai diulang-ulang oleh Nabi. Karena itu kebiasaan orang Arab. Sehingga ada yang mengatakan angka 70 atau 700 atau 40 itu sebagai simbolis arti kafir, arti banyak. Sehingga ada yang mengartikan maksud 40 enggak bermakna benar-benar 40, yang penting hitungannya banyak. Ya, dia sudah banyak berjamaah bersama kaum muslimin sejak takbiratul ihram, maka orang seperti itu insya Allah akan terbebas dari sifat munafik. Tadi kan ada kan karena tidak ada lagi Huzaifah ibnu Yaman kan kita nggak bisa lagi menilai orang munafik atau bukan. Tapi tadi kan ada istilah zindik Ustaz. Ya, terang-terangan gitu. Itu ada gimana tuh persoalan hukum Ustaz? Ya, betul. Zindik itu dia lebih kebaca. Kenapa? Karena zindik nggak nyimpen. Zindik dia nggak nyimpen kebencian. Kalau munafik, walam ya'taqid biqalbih tadi. Di hatinya disimpan sama dia. Di depan kita tadi senyum-senyum segala macam lah, peluk-pelukan sama kita, tahu-taunya begitu di belakang. Nah kalau zindik dia memang terang-terangan, benci udah sama Islam. Sehingga dia kebaca. Itulah kenapa jamaah sekalian, itu para ulama sering bikin kitab atau menyusun kitab, langsung menyebut orang-orang yang disebut zindik. Tapi kalau menyebut orang yang munafik, para ulama nggak pernah berani. Si fulan munafik, langsung enggak. Ya, tapi disebutnya adalah zindik. Ya, disebutnya zindik. Ya, seperti Imam Al-Ghazali itu bikin kitab khusus tentang masalah itu. Ya, tentang orang-orang zindik yang hidup di masanya. Dia nyebut nama kelompoknya, dia nyebut nama tokohnya, disebut oleh Al-Ghazali. Kenapa? Karena emang perilakunya nyata. Ya, dan mereka sezaman dengan Al-Ghazali. Artinya ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Nah, adapun ketika bercerita tentang orang munafik, biasanya mereka hanya menceritakan tadi apa namanya nilainya, ya, apa namanya kriteria, langsung nunjuk hidung orang. Ya, karena hal itu juga berbahaya. Ya, karena bisa jadi orang munafik itu di akhir hayatnya dia bertobat. Kalau misalnya.
Jadi yang tidak berarti bukan berarti kemudian menarik gitu ya. Terus yang berarti yang kita itu berarti cara di kan nerakanya yang paling dasar itu kan menarik. Berarti jadi kita lebih dalam lagi. Mungkin kelompoknya menarik. Iya. Saya mungkin Waalaikumsalam. Kalau yang